Shalom jemaat Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang khotbah di bukit, kita akan membahas tentang Matius 5, dari Matius 5 ayat 20 sampai 22, yang saya berikan tema kemarahan dan perkataan yang dilarang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menjabarkan firman, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, Roh Kudus, Roh kebenaran memimpin kami. Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan membimbing, menguatkan, dan mengarahkan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca dalam Matius 5 ayat 20 sampai 22. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. So sekalian, kalau kita mempelajari bagian-bagian ini, kita mendapatkan bahwa standar etika yang Tuhan Yesus berikan kepada umatnya itu lebih dalam. Sifatnya lebih dalam daripada yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan agamawan Yahudi atau agamawan lainnya manapun di dunia ini. Terus sekalian, kenapa? Karena mereka hanya menekankan pada hal-hal yang sifatnya jasmania, yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan pada hal-hal yang sifatnya batinia, yang gak bisa dilihat oleh mata jasmani manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Terus kan kalau kita melihat dalam Matius 5 ayat 20 tadi, Tuhan berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya adalah Tuhan tuh melihat sampai ke dalam hati. Tuhan tuh melihat sampai motivasi orang itu. Di luar nampaknya bagus, di luar nampaknya dermawan, tapi mungkin hatinya motivasi lain. Motivasi untuk show, motivasi untuk dipuji-puji orang. Tuhan melihat sampai ke dalam hati dan motivasi seseorang. Terus sekalian, kita perlu perhatikan bahwa pandemi yang sekarang berlangsung itu, yang berlangsung sekarang ini tidak bisa dilihat virus itu dengan mata kita telanjang. Lalu sekalian, virus itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Dan mikroskop yang bisa melihat virus itu juga mikroskop yang khusus, yang namanya mikroskop elektron mikroskop. Kemampuan elektron mikroskop dikatanya 1000 kali lebih kuat daripada mikroskop biasa. Karena yang dilihat adalah virus yang begitu kecil dan sangat kecilnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kekuatan mata Tuhan jauh lebih hebat daripada mikroskop elektron buatan manusia. Kenapa demikian? Karena Tuhan bisa melihat semua hal yang di dalam hati, pikiran, dan imajinasi seseorang. Yang belum dibicarakan, yang belum diekspresikan dalam kata-kata, yang belum dinyatakan dalam perbuatan, yang masih dalam bentuk imajinasi atau pikiran, Tuhan bisa lihat dengan matanya yang begitu tajam, lebih hebat daripada mikroskop elektron manapun juga. So sekalian, kalau kita memperhatikan bahwa tuntutan Tuhan itu lebih dalam daripada ajaran-ajaran ahli Taurat. Karena tuntutan Tuhan itu berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan hati seseorang. Namun kalau kita perhatikan, ada janji Tuhan untuk menolong umatnya. Lalu sekalian, Tuhan menuntut, Tuhan juga memberikan pertolongan sehingga manusia dan umatnya mampu melaksanakan tuntutan itu. Janji Tuhan itu apa? Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di sini Tuhan tidak berbicara soal hukum yang baru, tapi yang Tuhan
bicarakan dalam ayat ini adalah hati yang baru. Batinmu akan diberikan roh yang baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan hati yang taat. Kemudian dalam ayat 27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Luar biasa. Tuhan tahu kelemahan manusia. Tuhan tahu kalau dengan kemampuan manusia tidak bisa menggenapi segala perintah Tuhan yang begitu dalam. Maka Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan yang sesuai dengan tuntutan Tuhan kepada manusia, yaitu hati yang baru. Roh yang baru diberikan dalam batin umatnya. Ya, dan Roh Kudus akan kuberikan diam dalam batinmu. Terus sekalian kalau kita memperhatikan dalam Matius 9 ayat 17, Tuhan juga berkata demikian. Begitu juga tidak ada orang yang menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Sebab kantong itu akan pecah dan rusak, lalu anggurnya terbuang. Anggur baru harus dituang ke dalam kantong yang baru juga, supaya kedua-duanya tetap baik. Maksudnya ayat ini apa? So, sekalian ini yang saya mau jelaskan. Lalu sekalian, ajaran Tuhan Yesus itu dilambangkan dengan anggur baru. Diberikan kepada hati yang dibaharui juga oleh Roh Kudus. Yang disebutkan dilambangkan dengan kantong yang baru itu. Jadi anggur yang baru ditaruh di kantong yang baru. Ajaran Tuhan Yesus diberikan kepada hati manusia, kepada hati umat yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Terus sekalian, ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Yeskil dan Tuhan Yesus dalam Matius 9 ini digenapi pada saat pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, setelah Yesus naik ke surga, kembali ke surga, maka Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk mendampingi, untuk menyertai umatnya selama-lamanya. So sekalian, kalau kita memperhatikan secara pribadi, so sekalian, Roh Kudus mulai bekerja di dalam hati seseorang saat terjadi kelahiran baru, yaitu born again. Mungkin kita nggak sadar, kita nggak ngeh istilahnya. Tapi sebenarnya secara pribadi, Roh Kudus mulai bekerja dalam hati seseorang saat terjadi kelahiran baru atau born again. Coba kita lihat ya, Yohanes 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6 sama-sama kita bacakan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, kalau kita memperhatikan maksudnya ayat ini apa ya? Di sini Tuhan Yesus bicara soal dilahirkan dari air dan roh. Itu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dilahirkan secara alamiah dan dilahirkan oleh Roh Kudus. Dilahirkan dari air menunjuk pada kelahiran alamiah. Dan dilahirkan oleh roh, ya dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita melihat ya sebagai satu penjelasannya. Setiap janin dalam kandungan seorang mama, seorang ibu, itu janin itu dari kandungan itu dibungkus, dilindungi oleh air ketuban. Ya, supaya janin itu berenang-renang, dan air ketuban melindungi janin itu daripada hentakan, daripada hal-hal yang menyakitkan. Air ketuban itu melindungi. Dari mana kita tahu bahwa bayi atau janin itu dilindungi oleh air? Yaitu pada waktu seorang ibu mau melahirkan secara normal ya, maka air ketubannya keluar dulu. Ya, air ketubannya keluar dulu. Ya, barulah kemudian bayi itu dilahirkan. Jadi maksudnya dilahirkan dari air adalah kelahiran secara alamiah. Kalau manusia berdasarkan kelahiran alamiah saja, manusia
harus dihukum karena kita semua orang berdosa. Kita semua dilahirkan dengan natur dosa. Gak perlu ada anak kecil yang diajarin bohong, anak kecil gak perlu diajarin sombong, anak kecil gak perlu diajarkan untuk ngamuk, ngambek, marah. Semua itu muncul dari dalam hatinya. Dan setiap anak itu dilahirkan, setiap bayi dilahirkan dalam dosa. Sehingga setiap kita dilahirkan dalam kesalahan. Kita membawa benih dosa sejak kita dalam kandungan ibu kita. Terus sekalian, jadi kalau hanya berdasarkan kelahiran dari air, kita semua akan dihukum Tuhan, masuk neraka. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kelahiran yang kedua, itu dilahirkan dari Roh Kudus. Ini suatu hal yang penting, saudara sekalian. Nah, kalau kita memperhatikan kelahiran baru itu Roh Kudus barukan roh kita itu terjadi sesaat sebelum seseorang terima Yesus sebagai juru selamat. Saya ulangi lagi. Kelahiran baru, yuk kita baca sama-sama ya. Yang hijau itu. Kelahiran baru terjadi sesaat sebelum seseorang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi orang itu enggak ngeh bahwa Roh Kudus bekerja dalam hatinya, melahirbarukan rohnya, sehingga dia terdorong, dan Roh Kudus mendorong dia untuk mencari sang juru selamat, untuk menerima panggilan Tuhan itu, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi kelahiran baru terjadi sesaat sebelum orang itu terima Yesus sebagai juru selamat. Proses kelahiran baru itu tidak terlihat memang karena terjadi dalam hati, tetapi hasilnya terlihat jelas ketika orang itu maju dalam KKR, terima Yesus sebagai selamat. Ketika orang itu mungkin menangis, berdoa untuk terima Yesus sebagai selamat. Ketika orang itu di rumahnya berdoa, dibimbing oleh orang tuanya mungkin atau orang lain. Atau ketika orang itu masuk ke kamarnya sendirian, dia berdoa terima Yesus sebagai selamat. Jangan lupa, sebelum dia bisa bertobat untuk terima Yesus sebagai selamat, sesaat sebelum hal itu terjadi, sebenarnya sudah terjadi kelahiran baru oleh Roh Kudus dalam hatinya. Ini karya daripada Roh Kudus saja. Makanya ada seorang pengkhotbah terkenal yang bernama D.L. Moody pada abad 19. Banyak orang bertobat lewat pelayanannya. Tapi D.L. Moody berkata apa? It is not our work to make men believe. Ini bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kami untuk membuat seseorang itu percaya pada Tuhan. That is the work of the Holy Spirit. Seseorang bisa terima Yesus sebagai selamat, bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu sungguh-sungguh ala karya Roh Kudus saja. Pengkhotbah manusia hanya bisa menjelaskan firman. Tapi yang bisa mengubah hati seseorang, mengubah hati yang keras menjadi hati yang terbuka kepada Tuhan Yesus, itu sungguh-sungguh karya Roh Kudus. Makanya firman Tuhan berkata penting sekali. 1 Korintus 12 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama ya. Begitu juga tidak seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Dalam terjemahan sehari-hari. Seorang bisa menyebut Yesus Tuhan bukan sekedar nabi atau bukan sekedar rasul Tuhan, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang memampukan dan pimpinan Roh Kudus untuk orang itu mampu mengucapkannya. Kita lihat ada 3 tokoh di situ, padahal banyak sekali ya. Contohnya adalah Amir Syarifuddin. Dari kepercayaan lain terima Yesus, tokoh menjelang kemerdekaan kita, ya. Kemudian ada Hamran Amri, ya, almarhum dulu pernah jadi dosen saya tahun 1980 yang lalu di Inalta Jakarta. Ada lagi Syaifuddin Ibrahim yang dari kepercayaan lama akhirnya menyebut Yesus sebagai Tuhan. Banyak contoh lain, dan kita melihat ada begitu karya Roh Kudus membimbing orang itu dan bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. So sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Selanjutnya dalam Matius 5 ayat 21 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. So, sekalian, ada orang yang membunuh diri secara perlahan-lahan. Mungkin tanpa disadarinya. Tapi dengan kelakuannya, dengan kebiasaannya, dia sedang membunuh dirinya secara perlahan-lahan.
Saudara sekalian, contohnya apa? Misalnya sejak kecil sebagian anak diajarkan oleh orang tuanya satu paradigma yang keliru tentang makanan. Ya, dikatakan jangan kok makan kok sayur tuh makanan orang miskin. Kalau orang kaya makan daging. Ya, makan daging ada perlunya, ada protein yang luar biasa. Cuma kalau menyebut orang makan sayur itu orang miskin, itu yang keliru. Itu paradigma yang keliru. Nah, padahal fungsi sayur itu banyak sekali. Bermacam-macam sayur dengan fungsinya. Ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin yang lainnya. Ya, jadi kalau orang berkata makan sayur itu orang miskin, itu paradigma yang keliru. Sehingga sebagian anak gak suka makan sayur karena diajarin yang tidak benar oleh orang tua mereka. Jadi ini suatu kebiasaan yang tidak baik, yang merugikan anak itu. Terus kalian ada lagi sikap hidup yang tidak benar, yang tidak baik untuk kehidupan kita dan akan merusak kehidupan kita. Misalnya apa? Kecanduan pornografi. Terus kalian, pornografi membuat hormon oksitosin bekerja secara terus-menerus. Mungkin saudara bertanya, apa sih itu hormon oksitosin? Terus kalian, hormon oksitosin adalah hormon cinta yang berakibat si pecandu punya ikatan batin dengan film porno dan selalu ingin menonton. Nah ini orang yang sudah sekali nonton pornografi, ada kecanduan dia. Kenapa? Karena ada hormon oksitosin yang dimunculkan dalam tubuhnya, hanya membuat dia kecanduan. Selalu ingin nonton, ya, nonton film porno. Terus sekalian, film porno juga merusak otak yang berakibat orang itu tidak dapat berpikir jernih, nggak bisa berpikir jernih. Ya, terus sekalian, dalam pikirannya selalu muncul konten porno yang telah ia lihat itu. Jadi akibatnya mengganggu dia untuk konsentrasi belajar, konsentrasi untuk ibadah, konsentrasi untuk memikirkan hal-hal yang perlu, langsung terganggu pikiran jernihnya oleh film-film porno yang dia tonton itu. Terus sekalian, jadi jangan kita mengotori pikiran kita, mengotori imajinasi kita dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar itu. Terus sekalian, ada lagi yang merugikan pertumbuhan anak-anak kita atau pertumbuhan orang dewasa juga, yaitu kecanduan video games. Sebagian remaja atau dari sejak kecil, dari SD mungkin kelas 3, kelas 4 mereka sudah dibiasakan menggunakan video games. Mungkin orang tuanya sibuk, akhirnya video games menjadi semacam babysitter bagi anak-anak mereka. Padahal kalau kita perhatikan 89% dari produk yang beredar berisikan kekerasan itu tentang video games. Lalu sekalian, dan berakibat tingkah laku yang agresif pada diri anak-anak kita. Dan jangan lupa saudara sekalian, apa yang dilihat oleh mata akan masuk ke otak 80%. Apa yang didengar oleh telinga itu masuk ke otak cuma 20% saja. Jadi orang tuanya ngomong macam-macam aja diulang-ulang, itu mungkin masuk tinggal 5% saja. Karena anak jadi bosen. Tapi dia terus melihat, setiap hari melihat video game selama beberapa jam. Itu masuk dalam otaknya 80%. Dan kalau sudah masuk ke dalam otaknya berapa persen, sekian persen, akan mendorong dia untuk melakukan apa yang dia tonton itu. Bayangkan, kalau 89% video games itu berisikan kekerasan, maka jangan kaget kalau anak-anak kita tuh berlaku kasar, agresif terhadap teman-temannya, dan bersikap merusak. Ya, terus sekalian, jangan lupa ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Jadi perbuatan atau kelakuan menonton itu bentuk pergaulan dalam hidup kita. Bayangkan, tidak semua teman kita bisa masuk kamar kita, bukan? Dan duduk di ranjang kita. Ya, tetapi video, komputer, gadget itu bisa duduk di atas ranjang kita, bahkan di atas bantal kita. Itu merupakan bentuk pergaulan. Dan kalau yang ditonton adalah hal-hal yang kekerasan, sadistik,
Pornografi itu bentuk pergaulan yang buruk. Dan pergaulan buruk itu merusakkan akhlak yang baik. Itu kata firman Tuhan. Biar kita meninggalkan hal-hal yang tidak benar itu. Terus sekali isilah waktu senggang anak-anak dengan berbagai macam kegiatan yang produktif. Sejak kecil anak-anak diajarin kalau ada waktu senggang dibimbing ke kesenian, kegiatan yang seni, olahraga yang bisa membangun, bahasa, sekarang bahasa Inggris, bahasa Mandarin sangat penting, kegiatan rohani, ya, kemudian komunikasi yang cukup dengan orang tua, ini penting sekali. Ya, orang tua jangan hanya sibuk dengan pekerjaan tapi lupa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Komunikasi yang cukup dengan orang tua dan saudara dalam keluarga itu sangat-sangat penting. Saya ingat waktu kedua anak kami masih kecil. Ya, beda kedua anak kami, yang pertama kedua tuh 4,5 tahun. Malakai dan Ebenezer. Ini contoh udah sekian puluh tahun yang lalu. Ketika Malakai itu sudah belajar, waktu itu masih ada elektron. Ya, sebelum dia belajar piano dia belajar elektron. Adiknya ikut duduk di sampingnya, pencet-pencet, ya mungkin bunyinya nggak karuan ya, tapi dia mulai familiar dengan alat musik. Puji Tuhan, keduanya belajar musik secara klasik dan keduanya sekarang selain bekerja, mereka juga bisa menjadi guru piano di tempat mereka. Puji Tuhan. Yesus sekalian, arahkan waktu senggang anak ke berbagai macam kegiatan yang produktif. Bukan hanya sekedar sibuk dengan video game atau tontonan yang sifatnya pornografi. Itu tidak membangun. Terus sekalian, kalau kita perhatikan ada sebagian orang, bukan hanya anak-anak ini, tapi juga walaupun ada sebagian anak-anak yang sudah begitu kecanduan dengan hal ini. Jangan lupa, kalau kita mendengar kata nikotin itu ada dalam rokok, iya benar. Memang nikotin ada dalam rokok. Cuma bukan hanya nikotin. Kalau sudah lihat dalam gambar ini, ada berbagai macam racun di situ. Ada arsenik yang membunuh itu. Itu ada dalam rokok. Ada juga karbon, ya, monoksida, ya. Kemudian ada lagi berbagai macam itu. Ada juga yang namanya karbol, butan, ya, dan asetik asid, ya, segala macam. Ada beberapa racun dalam satu batang rokok. Kalau kita tahu bahwa rokok itu penuh dengan racun, mengapa saudara masih terus melakukan perbuatan ini? Di situ ada amoniak, ya. Terus sekalian, kalau kita perhatikan, makanya ada satu statement yang bagus. Stop smoking before smoking stops you. Berhentilah merokok sebelum rokok menghentikan engkau, menghentikan hidupmu. Jangan tumpuk racun terus-menerus setiap hari, ya, dalam tubuhmu. Engkau satu kali akan menyesal luar biasa. Jangan biarkan hidupmu di kecanduan dengan hal yang tidak baik ini. Oh sekalian, dan yang lebih hebat daripada rokok adalah bahaya narkoba. Narkoba ternyata bisa merusak sistem pernapasan, merusak sistem peredaran darah, menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, menyebabkan disfungsi hati, sistem imun dalam tubuh, gangguan pada kulit, sistem reproduksi, fungsi otak juga berubah, merusak mental, rasa paranoid. Oh sekalian, luar biasa. Ternyata orang yang mengkonsumsi narkoba dan menyalahgunakan narkoba, organ-organ bagian dalam tubuhnya rusak. Ginjalnya rusak, livernya, dan hal-hal lain. Terus sekalian, jangan membunuh diri secara perlahan-lahan dengan melakukan hal-hal yang merusak ini. Makanya firman Tuhan tadi Matius 5, jangan kita membunuh. Membunuh siapa? Membunuh orang lain, juga membunuh diri sendiri. Walaupun itu perlahan-lahan. Mungkin kita tidak menggunakan pisau untuk menusuk tubuh kita. Tapi dengan hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan, kita membunuh diri secara perlahan-lahan. Dengan cara merusak pikiran, imajinasi, paru-paru, dan lain-lain. So sekalian, firman Tuhan dalam hal etika ini, standar etika Tuhan Yesus lebih dalam lagi daripada yang diajarkan oleh guru-guru lain. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum.
Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus diadakan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maksudnya apa? Terus kalian, dua kata Yunani yang diterjemahkan dengan marah di sini. Yaitu pertama adalah tumos. Tumos adalah seperti api yang membakar jerami. Jerami yang kering. Kemarin cepat membesar tapi cepat padam. Itu tumos. Ya. Tetapi ada kata kedua yang diterjemahkan dengan marah juga, yaitu orge. Orge adalah kemarahan yang lama karena dipelihara. Mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun. Tetap marahnya bahkan lebih hebat karena dipelihara. Dan sengaja tidak mau dipadamkan. Ya, berakibat jadi dendam. Dari marah menjadi dendam. Kan dipelihara kok. Nggak dibiarkan untuk selesai sudah, tapi tidak. Dipelihara dan tidak mau dipadamkan. Itu namanya orge. Terus sekalian, nah kalau kita perhatikan yang kita melihat dalam Matius 5 ini, kata orge ini yang disebutkan. Ya, kata orge yaitu kemarahan yang lama, yang sengaja dipelihara dan tidak mau dipadamkan. Terus kalau ada orang bertanya, mengapa Hitler membenci orang Yahudi? Ternyata kemarahan Hitler itu seperti orge yang dipelihara terus, ya, dan tidak mau dipadamkan sampai dia bisa membalas jutaan orang Yahudi mati pada menjelang Perang Dunia Kedua itu. Ini contoh daripada orge, ya, yaitu dendam karena kemarahan yang dipelihara. Kalau kita perhatikan selanjutnya, kemarahan yang berpusat pada egoisme diri dilarang oleh Tuhan. Kemarahan yang berpusat pada egoisme diri dilarang oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah atau lambat untuk orge. Sebab amarah itu orge, manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi Yakobus 1 ini berbicara tentang orge. Ada satu statement yang bagus di Google, dia berkata begini, ya. Let your past make you better, not bitter. Biarlah masa lalumu membuat engkau jadi manusia yang lebih baik dan bukan kepahitan. Saya pikir bagus. Let your past make you better, not bitter. Biarlah masa lalumu yang tidak enak itu, yang berat, yang keras itu, membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik, better, not bitter. Bukan kepahitan muncul dalam hatimu. Dengan pertolongan Tuhan. Terus kalian kalau kita memperhatikan, namun ada amarah yang sebenarnya kalau kita nggak bisa marah tentang hal itu, kita malah dimarahin Tuhan, dihukum Tuhan. Ya, ada sebagian orang yang nggak bisa marah terhadap kelakuan yang melanggar hukum Tuhan, itu dosa. Contohnya siapa? Ya, contohnya tentang sikap Imam Eli. Ya, sebab telah kuberitahukan kepadanya, itu kepada Imam Eli, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi Eli tidak memarahi kedua anak yang durhaka itu. Bayangkan ini contoh gambar daripada kedua anaknya, kedua anak Imam Eli itu yang merampas bagian yang harus dipersembahkan kepada Allah. Dikorban kepada Allah, dirampas. Diminta dulu bagian yang enak-enak itu. Sebelum dipersembahkan, dirampas dulu oleh mereka. Wah, perbuatan itu begitu kurang ajar, begitu durhaka. Tuhan sudah memberitahukan kepada Imam Eli, kamu harus tegur anakmu, disiplin dia. Tapi Imam Eli tidak memarahi kedua anaknya. Akibatnya Tuhan marah kepada Imam Eli. So sekalian, jadi marah di sini bukan dalam pemahaman egoisme, tapi marah untuk kebaikan, untuk memperbaiki perbuatan yang tidak benar itu. Itu harus dilakukan. Ya, so sekalian kita perlu mengingat hal ini. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, ada kata-kata penghinaan yang dilarang oleh Tuhan. Ya, dalam Matius 5 tadi, ayat 22. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di situ ada kata kafir, di situ ada kata jahil. Terus kata kafir di sini dalam bahasa Yunani adalah raka.
yang berarti idiot, nggak berotak, pembuat kesalahan besar. Itulah kata kafir, maksudnya demikian, itu raka. Sekalian, ini adalah bentuk perkataan yang diucapkan oleh sebagian orang dengan sikap yang menghina. Ya, karena dia dengan angkuhnya menghina saudara atau teman-temannya itu. Kamu raka, kamu idiot, kamu nggak berotak, kamu pembuat kesalahan besar. Lalu sekalian, kok kita memperhatikan, padahal setiap orang yang ada di dunia, yang lahir, diizinkan tuh lahir di dunia ini, termasuk bayi atau seorang yang memang betul-betul idiot, pasti ada potensi yang Tuhan berikan kepada orang-orang, kepada setiap orang. Setiap anak, setiap bayi yang diizinkan Tuhan lahir di dunia ini, pasti setiap anak, setiap orang diberikan potensi yang khusus, yang unik. Selain tentunya kelemahan. Ada kelemahan, setiap kita punya kelemahan. Kita lihat, sekarang ini zamannya multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Oh, bukan hanya kecerdasan dalam hal matematik, ada orang cerdas dalam hal pergaulan, ada orang cerdas dalam hal sosial, dalam hal musik, dalam hal alam. Ya, kita lihat gambar ini. Ini ada orang berani sekali duduk di atas buaya yang besar. Tidak banyak orang yang berani seperti itu. Berarti orang ini punya kecerdasan naturalis yang bisa berteman dengan binatang-binatang buas. Ini merupakan bentuk kecerdasan sendiri, yaitu namanya kecerdasan naturalis. Jadi kalau setiap orang, setiap anak yang dilahirkan ada potensi, ada bakat yang khusus yang Tuhan berikan. Jadi jangan pernah kita hina mereka. Makanya saya senang dengan istilah difabel dan bukan disable. Difabel berarti different ability. Kalau disable berarti tidak ada kemampuan. Setiap orang walaupun cacat pasti diberikan potensi oleh Tuhan. Different ability. Ya, kemampuan yang berbeda, yang khusus bagi dia. Jadi jangan pernah kita hina. Dan kata jahil di sini dalam bahasa Yunani adalah moros. Moros berarti moral yang full. Orang hidup dalam kehidupan nggak bermoral gitu loh. Ya, moral full. Ya, dianggap atau disebut tidak bermoral. Menyebut seseorang dengan perkataan moros berarti menfitnah karakter moralnya. Melabelkan orang itu sebagai tidak bermoral. Reputasinya jadi hancur. Orang itu nggak bermoral, dibunuh karakternya, pembunuhan karakter. Itu namanya moros. Terus sekarang kalau kita melihat ayat ini, Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Itu disebut nama baik. Terus kalian kalau kita perhatikan, dalam peribahasa Indonesia dikatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Orang mati meninggalkan nama. Masalahnya nama baik atau nama buruk. Tapi kalau ada sebagian orang untuk membunuh karakter seseorang, disebarkan fitnah. Orang itu moralnya nggak beres. Padahal belum tentu betul. Itu namanya fitnah. So sekalian, dan firman Tuhan berkata, jangan kita melakukan demikian. Ya, so sekalian, nah dikatakan dalam Matius 5 ayat 22. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini kita melihat ada 3 tingkatan hukuman. Dihukum maksudnya dihadapkan ke pengadilan dari suatu desa. Itu terjemahan aslinya begitu ya. Kemudian yang kedua, mahkamah agama itu Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Dan yang ketiga apa? Neraka yang menyala-nyala. Ada 3 tingkatan hukuman. Terus sekalian, jadi kalau kita perhatikan orang yang orge, orang yang dendam harus dihukum. Maksudnya dibawa ke pengadilan dari suatu desa. Itu aslinya demikian, konteks aslinya demikian. Orang yang mengucapkan perkataan yang menghina harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mahkamah agama Yahudi, yaitu Sanhedrin itu. Ya, jadi sikap yang menyimpan dendam atau orge itu buruk. Namun lebih buruk lagi dengan kata-kata
penghinaan. Lalu sekalian kita memperhatikan, dikatakan hukumannya paling berat sampai kepada api neraka. So sekalian, kita jangan menghina anak-anak yang untuk sementara tinggal di bantaran sungai. Kita hormat dengan mereka yang hidup sebagai orang-orang yang ningrat, tapi kita cenderung menghina orang-orang yang hidup di bantaran sungai. Jangan lupa, saudara, dalam film yang sudah diputar di hadapan masyarakat Indonesia, Bapak Jokowi, presiden kita, tanpa malu-malu dia berkata, waktu masa kecilnya dia pernah hidup di bantaran sungai. Dia bukan dari keluarga ningrat, dia bukan dari keluarga politikus, tapi dari keluarga yang pernah hidup di bantaran sungai. Ya, sekalian, tapi dengan hikmat, tentunya dengan pertolongan Tuhan, dia bisa belajar dengan baik, dia bisa kuliah di UGM, dia bisa mulai bisnisnya, kemudian dia mulai mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, dia bisa sampai 2 periode, dia jadi gubernur DKI, kemudian bisa jadi presiden, ini periode yang kedua. Gak pernah nyangka bukan? Anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam hidup di bantaran sungai, kok bisa jadi presiden? Jadi jangan kita menghina seseorang. Terus kalian, Tuhan itu memberikan hikmat, memberikan potensi kepada tiap anak, tiap orang. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Umat Tuhan perlu setiap hari bersikap seperti Yesaya 50 ayat 4. Yuk kita baca sama-samanya. Tuhan yang Maha Tinggi mengajar aku berbicara, supaya perkataanku menguatkan orang yang lesu. Setiap pagi yang membangkitkan hasratku untuk mendengarkan ajarannya bagiku. Bila kita mohon kepada Tuhan, tolong lidahku, agar aku setiap hari bisa berbicara yang bisa menguatkan orang yang lesu. Dengan pertolongan Tuhan, karena setiap pagi dia membangkitkan hasratku untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman-Nya. Terus kalian, ada statement yang bagus di sini. Nah, dikatakan dalam bahasa Inggris ya, try to look at your weakness. Coba melihat kelemahanmu. And convert it. Dan ubahlah kelemahanmu into your strength, menjadi kekuatanmu. That is success. Itulah kesuksesan. Jadi orang yang sukses, orang yang bisa mengubah kelemahan dirinya menjadi kekuatan, menjadi potensinya. Kita kalau mendengar nasihat atau motivasi daripada Nick Vujicic yang gak punya 2 tangan 2 kaki, yang kalau dia pidato dia berdiri di atas meja, maka pidatonya begitu mantap, begitu punya bobot luar biasa. Ketika dia berkata, bersemangat, ucapkan syukur atas semua kondisimu. Waktu dia ucapkan gitu, begitu berbobot perkataannya. Kenapa? Karena orang melihat yang mengatakan bersemangat, jangan putus asa, adalah orang yang sedang berdiri di depan yang gak punya 2 tangan 2 kaki. Jadi Nick Vujicic mengubah kelemahan diri menjadi kekuatan. Kekuatan dalam pidatonya, dalam motivasinya. Makanya betul, try to look at your weakness. Coba melihat kelemahanmu. And convert it. Ubahlah itu into your strength. Ubahlah kelemahanmu menjadi kekuatan. That is success. Ini bagus sekali. Dan terakhir, saudara sekalian, perkataan daripada Abraham Lincoln. I walk slowly. Saya berjalan perlahan. But I never walk backward. Saya nggak pernah berjalan ke belakang lagi. Nggak pernah mundur. Aku jalan terus, maju ke depan, walaupun lambat nggak apa-apa. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi ini, pemerintah kita berjuang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita bisa minus, dan banyak negara mengalami hal yang lebih buruk lagi. Kita terus menggerakkan roda ekonomi, ekonomi keluarga, ekonomi kota, ekonomi negara. Memang berat sekali. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Lincoln, I walk slowly, saya berjalan pelan, but I never walk backward, saya tidak pernah mundur ke belakang. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, dan Roh Kudus menolong kita. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, nyanyikan satu lagu, bagai tanah liat siap dibentuk. Mari kita berdiri.
bagai tanah liat siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Angkat tangan kananmu dan berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kami bersyukur Roh Kudus selalu membentuk kami, memproses kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam perkataan kami, yang membangun dan bukan melemahkan, yang menolong orang lain untuk menemukan talenta mereka yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang, dan mereka kembangkan untuk kemajuan hidup mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan pimpinlah sebentar, kami akan menikmati perjamuan kudus. Biar Tuhan urapi dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.